Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto. Channelnya orang pertanian tentunya. Pembahasan kali ini kita mengenai asal muasal dari jambu madu Delhi. Jadi beberapa tahun belakangan ini, kira-kira 10 tahun terakhir ini atau kurang ya, itu jambu madu Delhi menjadi hits trending topik di dunia hortikultura. Jadi jambu madu Delhi ini berasal dari mana? Nah, namanya ada embel-embelannya Delhi ya berarti dari Sumatera Utara. Jadi nanti akan kita bahas mana sih jambu madu Delhi itu, apa kelebihannya, dan pada akhirnya gimana riwayat penemuannya, kan begitu. Jadi kalau kita pergi ke Sumatera Utara, tetapi sekarang kan sudah menyebar ya jambu madu Delhi ini, seperti di gambar saya di belakang inilah jambu madu Delhi. Jadi hampir seperti lonceng gitu, dan warnanya hijau kuning mengkilat, dan beratnya itu kira-kira 200 sampai 300-an gram lah. Jadi ini sangat khas, dan dari namanya bisa ditebak jambu madu Delhi. Ya, ini kan jambu air ya, Syzygium. Nah, kemudian kenapa dinamakan madu? Yaitu karena manisnya seperti madu. Kalau diukur kemanisannya itu bisa sampai sekitar 15,5 Brix. Manis sekali. Jadi kita terkejut dengan penampilannya yang hijau itu, ternyata orang kalau makan, kalau belum pernah, itu akan menjadi kaget gitu. Ternyata luar biasa, beda penampilan sama rasanya. Jadi kita jambu biasanya dijejerkan dengan jambu yang warnanya merah gitu loh. Kita biasanya kepencut dengan yang merah dengan warnanya. Tapi dari segi rasa, manisnya, segernya, itu jambu madu Delhi luar biasa. Nah, jadi tadi ya, jambu madu Delhi. Nah, jambu air, madunya itu karena rasanya manis seperti apa tadi, 15,5 Brix. Delhi, nah ini supaya untuk mengingat asalnya dari Sumatera Utara, daerah Delhi. Jadi waktu pendaftaran varietas ya tambahin nama Delhi supaya daerahnya teringat. Nah, itu dari segi penampilannya, sehingga selain dimakan untuk buah langsung, buah meja atau apa langsung siang hari, sangat segar. Dan apalagi untuk rujak, untuk lotis, ini sangat pas gitu. Jadi tambah sambelnya, tambah apa itu tidak ada sepat-sepatnya. Inilah kelebihan dari jambu madu Delhi. Ya, gitu. Jadi kesannya hijau tapi ya manisnya kaget gitu, kres, mantap gitu. Itu jadi jambu madu Delhi. Jadi kita cerita ini adalah asal muasalnya sangat menarik ceritanya ini. Jadi justru berasal dari yang tidak sengaja dipelepah apa samping yang dibuang kemudian bisa tumbuh dimanfaatkan. Jadi ceritanya seperti ini cerita yang kami dapatkan. Jadi ada seorang saudara kita dari etnis Tionghoa itu di daerah Delhi Tua, itu mendatangkan kira-kira jambu ini dari Taiwan. Dari Taiwan. Kemudian dalam rangka untuk bisnisnya tentunya ditanam di daerah
stabat atau biji di sana. Nah, ada luasan tertentu dan ini ketat dipagar rapat supaya apa? Supaya bibitnya tidak keluar gitu. Baik steknya gitu kan ya, karena ini jambu kan bisa di stek kan gitu. Sehingga apa namanya bisa melaksanakan apa kegiatan bisnisnya ini sehingga bisa diekspor dengan bagus kan gitu. Dan ini termasuk sangat ketat untuk menjaga dari bibit ini supaya tidak keluar. Jadi kalau pegawainya pun ya kalau apa buang sampah apa itu hati-hati dan harus dibakar kan gitu supaya aman apanya bibitnya itu. Tetapi ya itu namanya sejarah ya kan. Di dalam merawat kebun ini kan ada ranting-ranting yang kering dirapikan ya kan. Meskipun instruksinya itu dibakar di luar, dibakar dan sebagainya ya kita nggak tahu kan dibakar di luar ternyata kan tidak bisa bersih membakar dan sebagainya. Ternyata ada yang lolos, artinya keluar tidak secara sengaja dibuang di tempat sampah, akhirnya stek tadi pucuk yang kepotong-potong itu bisa tumbuh ada tunas-tunasnya kan begitu. Dan ini ditemukan oleh Bapak Sunardi, ya Pak Sunardi. Jadi yang dari tempat sampah dari Sabakar tadi ada bibit-bibit jambu itu tadi dari stek tadi diperbanyak. Kalau satu dapat karena ini kan bisa diperbanyak stek. Ya. Singkat cerita ini bisa diperbanyak dan ternyata saya pun nanam sendiri. Ini cocok untuk apa namanya tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Saya tanam nggak sampai setahun sudah berbuah. Buahnya pun lebat. Wah gitu, bagus gitu. Dan apalagi dijaga supaya tidak terserang lalat buah. Memang agak tahan juga lumayan. Tapi kalau di brongsong, dibungkusi itu lebih bagus lagi, itu supaya lebih mulus-mulus lagi jambunya. Jadi dari Pak Sunardi tadi diperbanyak ke mana-mana, diperbanyak dan pada tahun didaftarkanlah tahun 2012. Nah, 2012 kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai varietas unggul tadi tahun 2013. Nah, jadi resmi sebagai Pak Anu sebagai penangkar ya kan gitu, Pak Sunardi tadi. Sehingga resmilah pada tahun 2013 ini keluar varietas jambu madu Delhi. Ya, kemudian tersebar lah mulai ramai kemana orang pada pesan waktu itu ya tahun 2015 masih ramai orang stek orang menjual apa namanya bibitnya ini dan yang nanam di sepanjang pantai apa namanya Sumatera Utara itu banyak juga yang daerah panas ya nanam jambu madu, ada yang mengebunkan, ada tabu lampot, bibitnya dikirim ke Jawa, ke Batam, ke Kepulauan Riau, di mana-mana lah ini. Jadi tahun 2015 ramai itu waktu itu, karena kami ikut nanam itu. Jadi itulah ceritanya. Dan pada waktu itu jambu ini sekilonya udah lumayan 40.000 waktu itu. Kemudian lama-lama memang turun jadi 25.000 kan gitu. Sekarang agak turun lagi, kadang ya 15.000 sekilo. Nah itu. Jadilah ini sejarah jambu madu Delhi. Jadi tadi ditanamnya mudah, bibitnya juga mudah didapat sekarang gitu. Ya, tapi rasanya juga ini sangat luar biasa gitu. Itulah sejarah dari penemuan jambu madu Delhi. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan informasi pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.